Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya masih belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru, amin. Begitu cepat ya tahun 2024 ya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dia yang menuntun kita, nggak ada satupun karena kuat gagah kita, amin saudaraku. Dan kita masuk di dalam tahun penuaian. Nah, saya mau sampaikan tentang how, why, what to pray. Ya, bisa next slide. Tuhan bilang gini, waktu saya lagi kerja sama anak saya kan kalau kerja itu ngerjain apa aja di rumah ya, entahkah itu di dapur atau ngerjain pertukangan di rumah, saya suka bersih-bersih juga, ngecat gitu. Saya nyalain sermon ya, sermon itu kayak khotbah gitu, tapi dari sekolah ya guru-guru saya. Terus ada yang saya asal pilih aja gitu saudara, ya karena lagi sibuk, oh sermon yang ini habis saya ganti jadi ini. Terus waktu anak saya bantuin saya, dia bilang, "Mah, ternyata dia dengar juga." Karena kan saya pasang yang bahasa Inggris, saya lebih suka denger khotbah bahasa Inggris ya saudara, dari bahasa Indonesia kayaknya lebih kena gitu. Jadi saya selalu pasang yang bahasa Inggris dan dia ngerti dan dia bilang, "Mah, kenapa sih kita enggak pernah diajarin tentang doa di gereja?" Karena sermon yang pengajaran yang saya sedang pasang itu tentang doa. Terus saya pikir, iya juga ya. Iya, kalau mama ngajar aku berdoa, mama cuma bilang, waktu dari kecil mama bilang, kamu katakan aja apa yang di dalam hatimu seperti kamu ngomong ke papa gitu. Jadi kayak otodidak aja gitu sama Tuhan. Kayak natural aja, alami aja terjadinya. Ternyata saudara ya, di kitab Lukas 11 ayat 1, Kitab Lukas 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jadi setelah ayat ini kemudian Yesus bilang langsung, "Beginilah kamu harusnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Saya percaya Bapak Ibu semua yang lahir dari Kristen hafal luar kepala, amin. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita koneksikan ternyata itu relate dengan Lukas 11 ayat 1 ini, relate dengan Matius 6 ya. Di sana Yesus juga ngajar berdoa yang sama. Tapi akhirnya yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Sampai habis, saudara, anak saya yang pertama itu, si Rara ya saudara, dari umur 1,5 tahun, dia bisa mengucapkan Bapa kami yang di surga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Lafalnya luar kepala, lancar. Suatu hari kami kan kami dulu masih ngekos ya saudara ya, kan dari nol ya, Pak Roy masih engineer, kami ngekos di sebelah kamar, sebelah yang lain, masih kecil 1,5 tahun. Terus saya bilang sama anak kos yang sebelah itu, tolong kalau anak saya nanti ngantuk, suruh dia berdoa dulu, nanti saya gendong masuk ke kamar saya gitu kan. Oke, kamu harus berdoa. Dan saya juga nggak ngerti ya saudara, ketidakmengertian saya selalu ajarkan doa Bapa kami dan dalam bahasa Inggris atau kadang-kadang bahasa Indonesia, tapi dia lebih nyaman bahasa Inggris. Dan kemudian di kamar teman saya itu, ya, jadi anak kos ini sayang banget sama Rara karena lucu. Anak kos ini surprise gitu, anak sekecil ini 1,5 tahun. Ucapin lafal bahasa Inggris dan doa Bapa kami begitu lancar gitu. Tapi saudara, ucapkan karena anak ini yang satu hanya berupa, kan itu maksud Yesus. Kita sebelum tutup Bapa kami yang di surga,
saudara. Mujarab, yang manjur, yang efektual bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena Tuhan mau gini loh, setiap doa kita terrealisasi, setiap doa kita termanifestasi. Bayangin saudara, saudara misalnya berdoa untuk keuangan, berkat. Saudara berdoa untuk kesehatan, langsung terjadi, mujarab kan saudara. Apa enggak semangat tuh saudara? Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita itu bersemangat karena doa kita mujarab. Enggak doa enggak ada hasil. Tuhan enggak mau begitu. Makanya waktu murid-murid minta diajarkan, Tuhan ajarkan. Bukan Tuhan bilang seperti yang saya bilang ke anak saya. Kamu ngomong aja natural, alami aja. Enggak gitu. Itu keliru, ternyata saya keliru dan saya mau sampaikan saudara. Mungkin kita pun selama ini mengajarkan anak-anak kita, kamu mau berdoa, doa aja, ngomong aja. Enggak apa-apa, memang begitu polanya ya saudara. Tetapi Yesus katakan ada modelnya, ada sesuatu yang kita harus pelajari supaya doa kita mujarab. Makanya saudara kalau mau belajar lebih dalam lagi datang Bible study saudara ya. Nah saudara di Matius 6 ya. Kita buka slide selanjutnya. Di Matius 6 kalau kita lihat itu waktu murid-murid minta untuk belajar berdoa dan diajari berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak langsung bilang seperti Lukas 11. Begini berdoa bla 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 bla. Bukan. Yesus bilang gini ayat 5. Kita lihat Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi Yesus mau bilang sebelum aku ngajarin kamu berdoa yang mujarab, aku mau beritahu apa aja penghalangnya doa. Jadi diberitahu dulu penghalangnya, makanya saya ajarin dulu penghalangnya saat ini saudara. Supaya kita ngerti, kita mulai di rumah belajar berdoa yang mujarab saudara. Seperti yang Yesus ajarkan, bukan karangan saya ini yang saudara ya. Jadi dibilang gini, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang gini, mereka suka berdoa, mereka suka mengucapkan, kalau di King James-nya dikatakan hypocrite loves to pray. Orang munafik suka berdoa. Jadi ternyata bukan orang Kristen aja yang suka berdoa, orang munafik suka berdoa saudara. Jadi hati-hati, harus ada bedanya antara kita orang benar, orang percaya dengan orang munafik saudara. Ini hanya bisa dibedakan oleh kita sendiri. Ya, dikatakan gini, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Next slide deh, biar cepat ya. Masih motivasi yang salah. Jadi Yesus bilang yang pertama, kamu jangan berdoa dengan motivasi yang salah. Karena itu penghalang utama doa-doamu. Mau kamu doa sejam, tapi kalau kamu punya motivasi yang salah, enggak akan mujarab. Gitu loh maksud Yesus. Kita lihat di Yakobus 4 ayat 2 sampai 4, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi saudara gini loh, ketika kita salah berdoa kita gak dapat apa-apa. Ketika kita gak dapat apa-apa kita jadi melakukan dosa. Itu sebabnya Tuhan bilang gini, berdoa yang mujarab, jangan salah berdoa. Karena bahaya kalau salah berdoa, bukan dosa, tapi doa yang salah menghasilkan dosa. Karena kamu
salah berdoa sebab kamu minta itu untuk menghabiskan dan memuaskan hawa nafsumu. Motivasimu berdoa itu loh saudara ya. Kamu mungkin berdoa untuk sesuatu, motivasinya sebenarnya untuk gue nikmati sih. Tapi gimana ya supaya sesuai kehendak Tuhan? Karena Tuhan kan gak akan mengabulkan doa yang gak sesuai dengan kehendaknya. Ya udah, doa aja deh, pokoknya biar terdengar seperti indah dan kasih argumentasi, argue yang bagus, jangan-jangan Tuhan ngabulkan. Nah ini motivasi yang salah. Terus saudara dikatakan ayat 4, hai kamu orang yang tidak setia. Bahasa Inggrisnya apa? Adulterers. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang tidak menjadi sahabat dunia, yang menjadikan musuhnya sahabat Allah, musuh Allah. Saudara gini maksudnya, sebenarnya ketika kamu berdoa, kamu sedang tidak percaya. Tuhan kasih enggak? Kayaknya enggak deh. Ya udah, enggak apa-apa sih kalau enggak dikasih juga. Sebenarnya hatimu berharap kepada hal lain. Hatimu itu berharap kepada dunia. Hatimu berharap kepada, saya bisa lakukan ini kok. Nanti gue korupsi aja. Bisa kok itu pakai uang di bawah meja. Kalau Tuhan gak kasih uangnya, kami dari bawah meja. Adulterers artinya perjinahan. Orang-orang yang berjinah. Orang-orang yang selingkuh itu adulterers. Yang tidak setia artinya apa? Mengharapkan sebenarnya kekuatan di luar Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan menyembah Allah lain. Tetapi sebenarnya kamu berdoa biar terlihat di depan bahwa kamu berharap kepada Tuhan dan kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi kamu berharap kepada yang lain. Mungkin kamu berdoa, yuk kita berdoa supaya Tuhan berkati gereja kita, Tuhan berkati ini itu, Tuhan sediakan bagi kita uang sewa gedung gereja. Amin saudara, yuk kita berdoa. Tapi di dalam hatimu kamu sedang berpikir, ntar gue korupsi bisa nih bayar gedung gereja. Kita berdoa Pak, supaya Tuhan sediakan Pak untuk anak-anak kita. Tapi di dalam hatimu sebenarnya kamu sedang berharap suamimu melakukan korupsi supaya bisa membayar uang sekolah anak. Jadi intinya motivasi itu penting buat Tuhan. Dan seringkali motivasi itu yang menghalangi doa-doa kita. Ya, kita supaya terlihat aja. Next slide ya. Saya 11 menit. Yang kedua, yang menjadi penghalang doa adalah kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kita berdoa. Supaya gini, aduh kalau nggak doa nih ya, gue sial. Ntar dihukum Tuhan deh, pasti ada aja kejadian. Ya udah doa deh, tapi doa seadanya aja. Tuhan. Jadi kayak kemarin aja deh pola doanya. Hari ini bla 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 bla, saya minta ini. Pokoknya saya udah berdoa. Nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayat yang ke-6, Matius 6 dikatakan apa? Tuhan bilang hal yang kedua penghalang doamu. Tadi motivasi ya ayat 5, ayat 6 dikatakan. Tetapi ketika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalaskannya kepada kamu. Banyak orang salah persepsi saudara, dipikir kalau gitu orang-orang di gereja itu, ayo kumpul doa Pak Lumban ajak, kayak kita ke doa malam, itu munafik semua dong. Kan kita harus berdoa di tempat yang tertutup, tersembunyi, kita harus kunci pintu. Ayat ini maksudnya adalah sebelum kamu berdoa bersama-sama dengan yang lain, kamu harus punya hubungan pribadi dengan Allah. Di tempat yang tersembunyi, di mana yang tersembunyi saudara? Di dalam sini. Ini yang tersembunyi. Ini duluan harus punya connection. Baru terus yuk kita doa bareng. Yuk Pak kita doa bareng pagi-pagi bersekutu, bersepakat. Tapi bapaknya, suaminya gak pernah berdoa sendiri. Gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Cuman mau berdoa, biar jadi semua ini proyek kami ini.
Ayolah kita berdoa. Sama seperti hari yang kemarin. Sama persis requestnya. Ada kertasnya udah. Nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu penghalang saudara. Itu bukan doa. Ya, itu bukan doa ketika engkau nggak punya hubungan pribadi dengan Allah. Dan engkau berdoa. Nggak pernah punya waktu pribadi dengan dia. Dan engkau ajak keluargamu berdoa. Itu percuma, bukan dosa saudara. Kau gak akan dihukum, tapi tidak mujarab doamu, gak akan terjadi apa-apa. Saudara, tadi tidak prayer is personal, Matius 6 ayat 8-10 katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, ini ayat dalam banget saudara. Bapamu yang di sorga udah tahu apa yang kamu doakan. Itu seringkali jadi alasan orang Kristen gak perlu berdoa sebenarnya. Karena kan Tuhan udah tahu apa yang mau kita minta. Ya enggak? Ya enggak saudara? Tapi toh Tuhan tetap ajarin kita dan suruh kita. Di 1 Tesalonika dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Rasul-rasul juga berdoa. Terus kenapa ngapain berdoa bu? Kan Tuhan udah tahu apa yang kita minta. Satu kunci saudara. Kenapa kita harus berdoa walaupun Bapa sudah tahu apa yang kita minta? Karena kerajaan Allah dan kehendak Allah tidak bisa otomatis terjadi kalau tanpa berpartner dengan kita. Dia adalah pemilik alam semesta, dia owner. Dia berdaulat, ya. Dia berkuasa, ya. Tetapi waktu dia ciptakan kita, dia katakan, kamu partnerku, nothing will happen without your permission. Kerajaan Allah dan kebenarannya dan kerajaan Allah dan kehendak Allah tidak bisa terjadi di bumi tanpa doa-doa kita. Kalau kita tidak bersepakat dengan sorga, enggak terjadi saudara. Karena dia enggak bisa otomatis. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas firman-Nya. Partnernya, dia nggak bisa ingkar janji. Jadi nggak semua Allah bisa lakukan saudara. Allah, banyak hal yang Allah nggak bisa lakukan saudara. Salah satunya dia tidak bisa ingkar janji. Dia tidak bisa melanggar perjanjiannya. Kalau dia bilang kamu partnerku, aku pemilik, aku owner, dan aku beri kamu kuasa dan otoritas, maka sesuatu tidak terjadi di bumi tanpa doa-doamu, tanpa engkau pakai otoritasmu, tanpa engkau pakai kuasamu, tanpa doa-doamu. Makanya kita harus berdoa, Tuhan bilang. Segala sesuatu enggak terjadi otomatis, makanya itu dikatakan apa? Berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga, artinya aku punya hubungan dengan sorga, dia Bapakku dan aku anaknya. Dipermuliakanlah namamu, artinya aku perkatakan dengan kuasa dan otoritas yang dari Allah supaya nama Tuhan dipermuliakan di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, artinya kita perintahkan kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga dengan kuasa dan otoritas kita. Karena itu tidak terjadi secara otomatis. Hebat ya saudara doa kita ya. Dahsyat saudara ya. Kita ini orang-orang hebat saudara. Punya otoritas, punya kuasa. Tapi kita malas berdoa saudara. Karena kita gak ngerti. Karena gak belajar berdoa. Padahal Yesus ajarkan berdoa.
Ya, saya tinggal punya 4 menit. Saya next slide. Dikatakan ayat 7, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-katanya dalam doa akan dikabulkan. Maksudnya apa bertele-tele ini saudara? Next slide. Seperti di 1 Raja-Raja ya, waktu itu Elia berhadapan dengan Nabi Baal di gunung. Supaya kita semua bisa mengontrol diri ya saudara. Dan saya percaya Roh Kudus itu tertib. Tapi kalau saudara lihat orang-orang yang menyembah Baal itu, mereka itu cenderung teriak-teriak. Itu sebabnya Tuhan gak suka kalau kita berdoa dengan meneriakkan. Ganggu semua orang. Pakai mikrofon besar saudara ya. Gak perlu tuh, Tuhan itu gak suka. Kenapa? Kamu kayak nyembah Baal, kan aku Allah yang hidup, dia Allah yang mati. Kamu teriak sama dia wajar, kamu jangan teriak sama saya. Saya dengar gitu loh, bahkan kamu berbisik pun saya dengar kata Tuhan. Makanya saudara, orang yang bertele-tele ini juga apa artinya saudara? Orang yang suka ngomong, berdoa dengan kata-kata yang fantastis dan tekanan-tekanan yang hebat saudara. Tetapi doanya itu enggak membuat dia berubah. Saudara, kalau kita berdoa bukan artinya kita mengubah Tuhan. Kita berdoa tujuannya mengubah kita, ya. Karena banyak hal yang enggak cocok dengan doa kita yang ada di dalam kita ini. Kita minta harta, tapi kita rakus. Jadi ini dulu harus diproses. Kenapa kita harus berdoa cukup lama dan setia dan tekun berdoa, supaya selama doa kita itu diproses saudara, sampai kepada hasil doanya. Jadi saudara, orang tuh berdoa, seringkali berdoa dengan harapan Tuhan berubah. No, ketika kita berdoa, yang berubah itu kita, yang pertama. Yang kedua yang berubah apa saudara? Iblis berubah saudara. Karena kita ketika berdoa, kita usir dia. Kita hancurkan dia. Kita ketawain dia. Tadi malam saya khotbah di sini, saya bilang sama wanita-wanita, tertawa akan masa depanmu. Tertawa akan tahun 2025. Kenapa? Iblis akan ngolok-ngolok kita. Dia bilang, ayo ngeri loh tahun 2025. Ketawain iblis. Ya wanita-wanita, Amsal 31, tertawa akan masa depanmu. Karena masa depanmu itu gilang gemilang, ketawain. Aku akan berolehnya gitu loh. Ya. Jadi kalau kita berdoa, yang kedua yang berubah itu siapa? Iblis. Yang ketiga yang berubah siapa saudara? Situasi kondisi kita berubah. Tapi Tuhan dengan doa-doa kita, dia tetap. Dia Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Jadi kalau saudara berdoa dan gak ngalamin perubahan, coba tanya yang mana yang Allah ya? Kok saya gak berubah, Allah gak berubah? Siapa Allah di sini? Hati-hati saudara ya. Ya ketika kita berdoa yang berubah pertama siapa? Kita. Katakan kita berubah. Yang kedua siapa yang berubah? Iblis. Yang ketiga siapa berubah? Situasi, kondisi, keadaan kita berubah. Itu yang berubah kalau kita berdoa. Allah tetap dulu sekarang selamanya, setia pada janjinya, cinta kita, sayang kita, dia tetap saudara. Dia gak bisa berubah. Amin saudara. Nah jadi ketika kita berdoa bertele-tele itu maksudnya gini, doanya panjang, banyak kata-katanya indah. Tapi habis doa gak ada perubahan. Ini dia orang yang berdoa. Ini yang menghalangi doamu. Kamu gak mau berubah oleh doa-doamu. Jadi akhirnya terhalang. Ya, tadi yang pertama apa? Motivasi. Yang kedua apa? Bertele-tele. Sorry, yang kedua tadi, yang ketiga bertele-tele. Tidak punya hubungan dengan Allah. Yang ketiga bertele-tele. Yang keempat, ini dia, ini udah 0-0 waktu saya. Penghalang doa-doa kita. Kita gak mau mengampuni.
Coba cek lagi. Oh jadi ini berarti penghalang doaku. Gak bisa Bu, ya udah. Kalau kamu memutuskan, karena yang memutuskan untuk tidak mengampuni, kita sendiri. Kalau kamu memutuskan untuk tidak mengampuni, jangan harap ya doamu lancar, mujarab. Kenapa sih? Kan ayatnya dikatakan gini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Bu, ini kan perjanjian lama ini. Saudara, perjanjian lama, betul. Perjanjian lama, kamu mengampuni, maka Allah mengampunimu. Perjanjian baru, kamu mengampuni karena kamu lebih dulu diampuni. Tetapi ketika kamu di perjanjian baru dan kamu masih tidak bisa mengampuni, artinya kamu tidak mengakui bahwa kamu tidak diampuni. Artinya kamu enggak mengakui bahwa kamu menerima pengampunan. Artinya kamu tidak mengakui bahwa Yesus sudah mengampunimu. Ngerti ya saudara? Ngerti ya saudara? Sering ini disalah artikan. Itu perjanjian lama, udahlah kita gak usah ngampuni dia. Toh kita udah diampuni Tuhan. Ayat ini katakan, Yesus yang katakan. Kalau kamu tidak mengampuni, maksud ayat ini. Kalau kamu tidak mengampuni, artinya kamu gak ngakuin bahwa kamu sudah diampuni. Kamu gak mengakuin bahwa ada Kristus bagimu yang mengampunimu. Karena kalau kamu mengampuni, artinya kamu sudah menerima pengampunan lebih dulu, makanya kamu mengampuni. Ngerti ya saudara ya? Karena ketika kamu tidak mengampuni, kamu mau katakan kepada orang bahwa aku aja gak diampuni. Saudara, ini penting banget. Karena ketika kita terima Tuhan Yesus, yang pertama kali kita terima adalah pengampunan. Artinya kalau kita gak bisa mengampuni, kita bilang saya gak terima Yesus. Saya gak terima pengampunan dari Yesus. That's why I cannot forgive you. Ya saudara, ada 4 penghalang tadi. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, bertele-tele, gak mau berubah saudara. Yang keempat saudara, tidak mau mengampuni. Memutuskan untuk tidak mau mengampuni. Ini penghalang doa, saudara, kita sama-sama tundukkan kepala. Yang Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar suka berdoa tuh saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang punya doa-doa yang mujarab. Effectual prayer. Doa-doa yang manjur. Doa-doa yang tanpa penghalang. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindu dari gerejanya, dari setiap kita. Saudara, saya berdoa supaya semua yang disampaikan di depan ini saudara, ini tidak menjadi intimidasi bagi kita. Tapi ini membuat kita mengenal Allah lebih lagi dan tahu bagaimana berdoa yang mujarab sehingga kita enggak salah lagi berdoa, sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan demi kesalahan dan doa-doa yang sia-sia saudara. Saya rindu, saya katakan kepada Tuhan, saya mau sampaikan firman ini, tapi doa saya minta Tuhan ajar lebih lagi ketika kami pulang dari tempat ini, ajar kami lebih lagi bagaimana doa yang mujarab Tuhan. Supaya semua jemaatmu di GBI LPG punya doa-doa yang mujarab sehingga bergairah terus, menuai terus di dalam Tuhan. Sehingga tahun ini tidak seorang pun yang tidak menuai. Katakan kepada dirimu, aku menuai. Dari doa-doa yang mujarab, aku menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, terjadi sesuai imanmu. Ku terhubung denganmu. Terhubung denganmu. Amin. Kita nyanyikan.
melekat di hatimu. Yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita bangkit berdiri sama-sama katakan, Ku terhubung denganmu. amin. Kami percaya, kami connect dengan sorga. Apa yang kami katakan dengan kuasa dan otoritas di dalam doa-doa kami, itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami minta di dalam nama Yesus kepada Bapa, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami minta terjadi. Yes, kami menuai di dalam segala hal, kami menuai. Kami mengalami revival demi revival di dalam hidup kami. Dasar hidupku yang berdaulat atas. Katakan lebih lagi, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu dasar hidup kami. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih Tuhan, yang percaya firman-Mu yang kami dengar, kami terima, itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Kami menjadi pelakuan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang hadir. Dipujilah nama Tuhan, sekalian berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan diakonia sekaligus mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ayo mari kita simak LPG News minggu ini. Saudara, kegiatan doa GBLPG ada menara doa dan ibadah live transformation. Berikut informasinya. Ikuti media sosial kami untuk update selalu kegiatan kami GBLPG. Lalu untuk memberkati saudara, kami memiliki renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara, Bible Study di bulan ini kita adakan di tanggal Sabtu 25 Januari pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Ayo belajar dan makin lagi mengenal Tuhan. Teman-teman, untuk info Young Disciple of Jesus di bulan ini ada di Sabtu 25 Januari 2025 pukul 5 sore. Ayo kita ibadah perdana loh ini. Teman-teman datang yuk, seru-seruan bareng kami di ibadah yang keren ini. Untuk info teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah atau bisa memfollow Instagram kami di Young the Jesus. Bagi Anda yang memiliki talenta menyanyi, bahkan bermain musik, lalu sound dan multimedia, ayo dong bergabung bersama kami, pakai talenta yang kita punya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami juga membuka kesempatan melayani untuk Anda yang rindu melayani di LPG Kids. Ada guru sekolah minggu, pemusik, content creator, dan pembina GC. Saudara bisa menghubungi Kak Esther. Dan ini dia rekap kegiatan LPG Kids selama tahun 2024. Check this out. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku.
bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian pengumuman minggu ini, saya Fatih, pamit undur dari hadapan Anda. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita pakai berdiri, saudara. Kita mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara siap untuk menuai? Amin. Tahun ini siap untuk menuai? Penuaian sedang terjadi. Saudara harus siap-siap. Dan saudara perkatakan setiap hari, saudara, setiap saat waktu Roh Allah yang ada dalam hati saudara, hidup saudara selalu bekerja dalam hidup saudara. Saudara harus percaya, perkatakan, aku sedang menuai, aku sedang menuai, dan aku sedang menuai. Katakan saudara di dalam hatimu. Ayo sama-sama dengan saya. Latihan yuk. 3, 2, 1. Aku sedang menuai. Aku sedang menuai. Penuaian sedang terjadi. Aku tidak mau ketinggalan. Bahkan saudara katakan kalau ada kanan kirimu, katakan engkau sedang menuai. Engkau sedang mengalami penuaian. Engkau tidak akan tertinggal dalam penuaian ini. Ini gelombangnya saudara. Saya rindu dan saya berdoa kita semua mengalami penuaian dan tidak ada yang tertinggal. Amin saudara. Penuaian daripada Tuhan itu indah. Tuhan punya janji. Dan saudara terus pandang janji Tuhan. Saudara jangan gelisah, saudara jangan lemah, jangan lengah juga saudara. Katakan setiap hari. Ajak suami, istri, anak-anakmu perkatakan dan berdoa. Kita sedang mengalami penuaian tahun ini. Penuaian yang daripada Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk janjimu atas setiap daripada kami, anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan pada kami. Biar di dalam setiap daripada kami Tuhan, Roh Allah bekerja dengan dahsyat hari ini. Membangkitkan kuasa otoritas yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami menuai melalui doa-doa kami. Melalui kuasa otoritas Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Engkau jadikan kami partner mitra sorga. Baik setiap di tempat ini suami, istri, anak-anak. Banyak hal yang Tuhan janjikan bagi kami. Yang indah Tuhan mau berikan bagi kami. Ajar kami terus supaya kami bisa menerima perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa setiap keluarga tempat ini diberkati. Setiap perencanaan demi perencanaan dilawat oleh Tuhan. Amin. Tuhan sertai langkah anak-anak-Mu di tempat ini. Hari demi hari buatlah anak-anak-Mu berhasil. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keluarga. Sukacita-Mu Tuhan menyertai mereka. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Tuhan buat kami semua menjadi orang-orang yang menang. Pemenang. Karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib atas kami di tahun ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari saudara terima berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai
dan kita semua akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. God bless you, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat